Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Denidu Channel. Selamat malam ya, karena recordnya ini pas malam. Di video kali ini Denidu Channel pengen cerita aja tragedi dibalik sebuah instalasi laptop ya. Laptop Toshiba Satelit L645. Ini adalah laptop dari teman saya, teman kantor ya. Dia pengen install ulang dari Windows 10 ke Windows 10 lagi gitulah. Nah, ini adalah sebuah laptop keluaran tahun 2010 ya, 2000 sekitar 2010. Dia memakai Core i3 tapi generasi yang M350 ya, 4 CPU dengan kecepatan 2 sekian GHz gitulah. Nah, RAM-nya masih 2 GB, terus untuk storage-nya masih hard disk dengan kapasitas kalau nggak salah 320 GB seperti itu. Nah, singkat cerita ketemu di kantor, dia WA pengen diinstal ulang karena laptopnya udah agak lemot, tapi cuman pengen nge-cleanin aja sih kayaknya. Cuman pengen nge-cleanin, tapi kalau di-cleanin gitu aja kayaknya kurang bersih ya, nanti jadinya kurang ringan juga laptopnya. Terus ya pengen diinstal ulang, tapi install ulangnya sama seperti Windows 10 nya aja. Nah, dia pakai Windows 10 Pro, tapi saya punyanya itu Windows 10 Enterprise ya, Terus coba saya backup dulu kan sebelum install ulang. Biasakan backup terus habis backup itu biasanya saya ke proses cek kesehatan harddisk. Nah, ini juga lumayan penting ya, cek kesehatan harddisk tuh fungsinya kalau kita pengen install ulang biar si OS nya bisa masuk mudah ke harddisk, jadi nanti instalasinya bisa lancar lah, seperti itu. Nah, itu udah saya jalankan semua. Saya coba lihat lagi habis install ulang ya. Habis install ulang kita lihat lagi biasanya partisi dari si harddisk itu apa, MBR atau GPT gitu. Itu juga mempengaruhi karena ketika kita buat bootable Windows ke si flash disk, kita akan menentukan si bootable itu atau buat instalasi itu pakai MBR atau GPT seperti itu. Itu udah saya coba semua. Dan untuk laptopnya itu pakai partisi MBR ya, karena laptopnya udah lumayan berumur gitu, tahun 2010 sih keluarnya, tapi nggak tahu belinya kapan ya, seperti itu. Nah, terus kemudian setelah saya matikan terus masuk ke masuk ke BIOS, itu bootable saya nggak kedetek. Kalau nggak salah saya salah pilih partisi deh kayaknya. Kalau nggak salah saya salah pilih partisi, terus kemudian saya partisi ulang ke MBR ya, lalu nggak kedetek lagi. Saya otak-atik itu BIOSnya. Nah, setelah saya otak-atik BIOSnya malah saya tuh kalau nggak salah masuk ke menu boot, terus saya mencet bootingnya itu saya ganti ke fast kayak gitu. Jadi kalau ganti booting ke fast biasanya kalau
menekan tombol untuk masuk ke BIOS itu harus lebih cepat dari biasanya kayak gitu. Nah itu trouble lagi karena tombol F2 nya tuh nggak bisa, ternyata tombol F2 nggak bisa, terus escape nya juga nggak bisa. Jadi PR lagi saya harus benahi si BIOS nya lagi. Nah tujuan saya mengganti kipas adalah ketika dinyalakan biar langsung masuk ke Windows seperti itu. Nah habis itu saya bisa masuk ke BIOS lagi, saya tekan power terus F12 itu lebih cepat ya. Saya pencet F12 dulu baru saya klik si tombol powernya dari laptop tersebut seperti itu. Nah itu udah bisa kebaca, udah bisa hampir keinstall ulang. Nah ketika habis ke install ulang itu cuman baru berapa persen ya, 1% kayaknya, 1% terus gagal seperti itu. 1% gagal, saya coba otak-atik kayak gitu. Nah terus saya ambil resiko aja buat ngehapus semua partisinya saya hapus baik C dan D, tapi udah saya backup ya terlebih dahulu jadi filenya aman. Udah saya clean semua si partisi harddisknya, itu udah bisa lagi terus habis itu apa ya kemarin ya, habis itu udah bisa keinstall lagi tapi sampai 1% aja, nggak bisa 100% full sampai finishing install ulang gitu, nggak bisa. Nah terus pada akhirnya saya calling teman saya, terus ngomong kalau emang nggak bisa ya. Saya soalnya punyanya bootable Windows cuman satu, jadi mau nggak mau saya harus pakai bootable yang lain atau instalasi yang lain ya. Saya punya bootable Windows 10 tuh Enterprise sama Windows 7 aja kayak gitu. Saya konfirmasi ke teman saya, dia mau downgrade ke Windows 7 gitu. Tapi berhubung si laptop Toshiba-nya itu agak udah jadul ya, saya ngerekomendasikan pakai Windows 7 aja karena biar performanya lebih enteng lah. Terus RAM-nya cuman 2 GB aja, terus masih pakai harddisk lebih enak atau lebih enteng pakai Windows 7. Saya sarankan itu. Terus di ACC, alhamdulillahnya ACC kenal enak sih ya. Nah kayak gitu. Oke, saya install sampai selesai. Ada PR lagi coy, yang agak gimana ya, agak bikin capek sih, agak bikin sebel juga. Si drivernya susah. Sebenarnya udah dapat drivernya, udah ke download semua, tapi nggak tahu antara yang error itu drivernya, softwarenya atau hardwarenya kayak gitu. Jadi itu antara hardware di sinyalnya wifi nya itu atau softwarenya kurang tahu. Tapi pada akhirnya saya cari-cari di internet, alhamdulillah ketemu ya kayak gitu. Nah selesai instalasi udah selesai, alhamdulillah bisa. Tapi downgrade itu tadi Windows 7. Terus saya konfirmasi lagi, besoknya udah mau dipakai ya, keburu dipakai. Jadi saya tawari lagi untuk tetap ditinggal dulu laptopnya di rumah, tapi dia udah keburu kepake. Saya mau carikan Windows yang lain dulu, dia udah keburu ya. Jadi yang pertama maaf ya buat teman saya, mungkin itu salah satu kesalahan saya juga sih. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat mungkin. Nah dari kasus ini, hal yang bisa saya pelajari adalah ya hati-hatilah ketika mau install ulang atau repair laptop lama ya. Laptop lama itu bahasa Jawanya seratenane ya. Seratenane itu agak
agak harus lebih sabar seperti itu, dan diusahakan jangan terlalu terburu-buru juga kayak gitu. Seperti contohnya nyari driver aja susah seperti itu, yang cocok loh ya. Tapi kalau driver yang biasa aja mungkin banyak ya, tapi untuk nyocokin drivernya itu agak susah juga. Saya udah pakai driver Fake Solution juga, sinyalnya kadang keluar kadang enggak seperti itu. Nah, bagi kalian jangan lupa kalau punya jasa-jasa instalasi itu, jangan lupa apapun yang terjadi backup dulu aja filenya, itu penting banget sih. Seperti itu. Kalau emang udah bootloop ya, atau apa ya kalau di PC namanya ya, udah nggak mau masuk Windows lagi, ya mending cabut aja harddisknya, terus pakai enclosure atau SATA biasa itu, terus backup semua datanya, itu akan lebih aman. Seperti itu yang mungkin bisa saya sharing di video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Nanti saya tampilin footage-nya ketika saya mau instalasi ya. See you di next video. Sehat selalu buat kalian, sukses buat kalian, semangat terus buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.